Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kami dari kelompok 6 Apresiasi Sastra Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Abitia Cairani dan NPM 2013041050, Husnul Fatimah dan NPM 2013041012, Muhammad Endi Syaputra dan NPM 2013041026, dan Suryaningsih dan NPM 2013041032. Di sini kami akan mengapresiasi prosa baru berbentuk cerita pendek dengan judul Filosofi Kopi. Berikut merupakan videonya. Cerpen Filosofi Kopi tahun 1996. Kopi, K-O-P-I. Sudah ribuan kali aku mengeja sembari memandangi serbuk hitam itu. Memikirkan kira-kira sihir apa yang dimilikinya sehingga ada satu manusia yang begitu tergila-gila. Ben, B-E-N. Ben pergi berkeliling dunia, mencari koresponden di mana-mana, demi mendapatkan kopi-kopi terbaik dari seluruh negeri. Dia berkonsultasi dengan pakar-pakar peramu kopi dari Roma, Paris, Amsterdam, London, New York, bahkan Moskow. Ben dengan kemampuan berbahasa pas-pasan mengemis-ngemis agar bisa menyelusup masuk dapur, menyelinap agar bisa ke bar saji, menggorek-gorek rahasia ramuan kopi dari barista-barista kaliber kakap, demi mengetahui takaran paling pas untuk membuat cafe latte, cappuccino, espresso, Russian coffee, Irish coffee, macchiato, dan lain-lain. Sampai tibalah saatnya Ben siap membuka kedai kopinya sendiri. Kedai kopi idealis. Setahun lalu, aku resmi menjadi partner kerjanya. Berdasarkan asa saling percaya antar sahabat, ditambah kenekatan berspekulasi, kuserahkan seluruh tabunganku menjadi saham di kedainya. Selain modal dalam bentuk uang dan ilmu administrasi, aku tak tahu apa-apa tentang kopi. Itu menjadi modal Ben seutuhnya. Sekarang boleh dibilang Ben termasuk salah satu peramu kopi atau barista terandal di Jakarta. Dan ia menikmati setiap detik karirnya. Di kedai ini, Ben tidak mengambil tempat di pojok, melainkan dalam sebuah bar yang terletak di tengah-tengah sehingga pengunjung bisa menonton aksinya saat membuat kopi. Dengan seleksi kopi yang kami miliki, kebanyakan pelanggan kedai memang penggemar kopi sejati yang tak henti-hentinya mengagumi daftar menu kami. Benar-benar mengagumi karena mereka mengerti lantai dan sebagian dinding kedai terbuat dari kayu merbau yang berurat kasar. Poster-poster kopi berbagai macam pose di sepanjang dinding terbingkai rapi dalam figura berlapis kaca. Puncaknya, sebuah jendela kaca besar bertuliskan nama kedai kopi kami dalam huruf-huruf yang dicat, mengingatkan pada tempat pangkas rambut zaman Belanda. Sekian penampilan pembacaan cerita pendek berjudul Filosofi Kopi yang dibacakan oleh anggota kami, yaitu Suryaningsih. Kemudian, anggota kami yang lain, yaitu Husnul Fatimah, akan menceritakan kembali cerita pendek berjudul Filosofi Kopi menurut sudut pandang dirinya. Berikut merupakan videonya.
Jadi, cerita pendek yang berjudul Filosofi Kopi itu menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Ben beserta sahabatnya yang membangun sebuah usaha kedai kopi mulai dari nol. Ben yang merupakan barista yang sangat antusias dengan kopi juga handal dalam meramu sebuah kopi. Dengan kegigihannya dalam membangun kedai kopi itu, Ben pergi berkeliling dunia mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik dari seluruh negeri. Dia berkonsultasi dengan para pakar-pakar peramu kopi dari Roma, Paris, Amsterdam, London, New York, dan Moskow. Ben dengan kemampuan berbahasa yang pas-pasan mengemis-ngemis agar bisa melusup masuk dapur, menyelinap ke bar saji, mengorek-ngorek rahasia ramuan kopi dari barista-barista demi mengetahui takaran paling pas untuk membuat cafe latte, cappuccino, espresso, Russian coffee, Irish coffee, dan macchiato. Setelah kegigihannya, Ben berhasil membuka kedai kopi idealis bersama sahabatnya. Ben menjadi peramu kopi yang handal di Jakarta. Ben menjadikan posisi bar di tengah-tengah agar pengunjung dapat menyaksikan langsung aksinya ketika meracik kopi. Kopi yang dibuatnya selalu dimaknai dengan berbagai filosofi menurut pendapatnya, dan tempat yang dirancang senyaman mungkin dengan desain yang dibuatnya serta poster-poster yang ditaruh. Itulah yang menjadi daya tarik dari kedai kopi mereka sehingga banyak sekali pelanggan yang ramai berkunjung ke kedai mereka. Sekian pembacaan cerita pendek Filosofi Kopi menurut sudut pandang Saudari Husnul Fatimah. Kemudian anggota kami yang lain yaitu Muhammad Endi Syaputra akan menyebutkan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen berjudul Filosofi Kopi. Berikut videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dari cerpen atau film Filosofi Kopi. Yaitu yang pertama adalah tema. Film atau cerpen Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan. Dapat dilihat bahwa Ben dan Jody merupakan sahabat yang ingin memperjuangkan kedai kopi agar dapat bertahan hidup dan menghidupi para karyawannya. Saling melengkapi kekurangan dan kelebihan yang sangat ingin penulis tujukan kepada para penikmat cerpen atau film. Yang kedua adalah alur atau plot. Film atau cerpen Filosofi Kopi mengangkat alur flashback. Pada permulaan film langsung menceritakan Ben dan Jody dewasa. Lalu di pertengahan mulai diceritakan awal mula mereka saling mengenal. Lalu di akhir pun film atau cerpen melanjutkan cerita Ben dan Jody kala dewasa dan disisipi kala mereka bertemu di 12 tahun. Yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Yang pertama adalah tokoh Ben. Sifat yang dimiliki oleh Ben pada dasarnya pengertian, jujur, tanggung jawab, ambisius, berani, mengambil resiko, pemarah, dan tidak mudah putus asa. Yang kedua yaitu Jody. Sifat yang dimiliki oleh Jody yaitu pada dasarnya teliti, perhatian, perhitungan, pelit, kerja keras, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu L. Sifat yang dimiliki oleh L memiliki sifat ingin tahu, baik, pintar, berani beropini, dan jujur. Yang ketiga yaitu Bapak Petani Tiwus. Memiliki sifat atau karakter baik, ramah, berjiwa kebapaan, dan ikhlas. Yang kelima yaitu bapaknya Ben. Sifat yang dimiliki oleh Bapak Ben pada dasarnya penyayang, baik, tanggung jawab, dan penyabar. Selanjutnya itu latar. Banyak tempat dalam film atau cerpen ini yang dijadikan sebagai latar dalam pengambilan gambar. Di antaranya yaitu kedai kopi, tempat pelelangan kopi, kebun kopi, jalan raya, lapangan golf, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu amanat. Dalam film Filosofi Kopi atau cerpen Filosofi Kopi dapat kita mengambil amanatnya yaitu persahabatan tidak akan dapat digantikan seberapapun banyaknya uang. Sekalipun itu 1 miliar, tidak dapat digantikan dan juga saling menghargai pendapat orang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Unsur intrinsik yang disebutkan oleh saudara Muhammad Endi Syaputra. Kemudian di sini saya akan membahas tentang unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerita pendek berjudul Filosofi Kopi. Unsur ekstrinsik terdiri dari yang pertama yaitu latar belakang penulis, kemudian latar belakang masyarakat,
Dan yang terakhir yaitu nilai yang terdapat dalam suatu cerpen. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang latar belakang penulis. Yaitu cerita pendek berjudul Filosofi Kopi ini merupakan sebuah karya yang ditulis atau dikarang oleh Dewi Lestari Simangunsong atau yang kerap dipanggil Dewi Lestari atau D. Ia lahir di Bandung pada tanggal 20 Januari 1976. Ia merupakan mahasiswi Universitas Parahyangan Bandung dengan jurusan Hubungan Internasional. D merupakan seorang penulis dan juga penyanyi pop. Cerita pendek berjudul Filosofi Kopi ini merupakan salah satu penggalan bagian dari novel Filosofi Kopi yang dirilis pada tahun 2012. Yang kedua yaitu latar belakang masyarakat. D yang merupakan penulis atau pengarang dari cerita pendek berjudul Filosofi Kopi menetap di Bandung, yaitu merupakan salah satu daerah yang berada di Pulau Jawa. Umumnya, masyarakat Jawa memegang teguh pada kesopanan, termasuk dalam berinteraksi dan komunikasi. Interaksi dan komunikasi yang baik akan menghasilkan sebuah kepercayaan. Terlihat pada saat tokoh aku yang terdapat di dalam cerpen, ia mempercayakan uang tabungannya kepada tokoh Ben untuk dijadikan saham di kedai kopinya. Yang ketiga yaitu nilai. Nilai yang terdapat dalam cerita pendek berjudul Filosofi Kopi ini terdiri dari 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai moral, yang kedua yaitu nilai sosial, dan yang terakhir yaitu nilai budaya. Nilai moral yang dapat kita ambil atau kita petik dalam cerita pendek ini, yang pertama yaitu semangat untuk terus berjuang dan berusaha, yaitu terlihat pada tokoh Ben yang tidak kenal lelah untuk mencari koresponden demi mendapatkan kopi terbaik, bahkan sampai ke luar negeri. Yang kedua yaitu kepercayaan yang dibangun antar sesama teman atau sahabat. Terlihat antara tokoh aku dan Ben yang membangun kepercayaan hingga bersama-sama untuk merintis usaha kedai kopi. Selanjutnya yaitu nilai sosial. Nilai sosial yang dapat kita ambil dari cerita pendek ini yaitu usaha tentunya tidak akan mengkhianati hasil, yaitu terlihat pada usaha tokoh Ben untuk mencari tahu tentang kopi hingga ke luar negeri, dan juga hubungan atau interaksi yang baik dengan temannya, yaitu tentunya membuahkan hasil dikenalnya kedai kopi Ben, dan juga sekarang tokoh Ben merupakan salah satu barista atau peramu kopi terandal di Jakarta. Dan yang terakhir yaitu nilai budaya. Pengarang atau penulis dari cerita pendek ini merupakan penulis yang menetap di Bandung, yaitu salah satu daerah yang terdapat di Pulau Jawa. Masyarakat Jawa umumnya memegang teguh nilai kesopanan, termasuk dalam berinteraksi dan juga berkomunikasi. Hal ini tentunya akan membina keserasian dan kerukunan hidup antar manusia. Sekian video kelompok 6 yang dapat kami tampilkan mengenai apresiasi prosa baru berbentuk cerita pendek berjudul Filosofi Kopi. Jika terdapat kesalahan, kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.